Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizkyahya, mahasiswa jurusan Sejarah Pada dan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora. Pada kesempatan lomba International Student Competition ini, saya mempersembahkan Halo teman-teman, coba kalian bayangkan di tempat saya berdiri ini 400 tahun yang lalu adalah tempat kejayaan Kerajaan Kesultanan Banten yang dulunya adalah tempat perdagangan internasional yang dari Tiongkok, Arab, Belanda sampai Batavia. Dan sini salah satunya adalah peninggalan Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Banten, tanah yang kaya akan sejarah budaya dan semangat juang yang tak pernah padam. Setiap sudutnya menyimpan jejak langkah bangsa yang pernah berdiri tegak, berjuang dan bermimpi besar untuk kemerdekaan. Di sini kita tidak hanya melihat masa lalu yang membeku dalam waktu, tapi juga merasakan denyut kehidupan dari kisah perjuangan yang masih bergetar hingga saat ini. Di Benteng Surosoan terdiri sisa-sisa kerajaan masa Kerajaan Banten. Batu-batu tua yang tersisa bukan sekedar reruntuhan, melainkan saksi bisu dari perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Tak jauh dari sini berdiri Keraton Kayibon yang menyimpan kisah tentang cinta, pengabdian, dan kehilangan. Di balik keagungannya ada pesan yang lembut bahwa mencintai tanah air juga berarti menjaga martabat dan menghormati warisan para leluhur. Perjalanan kemudian membawa kita ke Pelabuhan Karanghantu, tempat di mana keindahan alam Banten menampakkan wajahnya. Ombak yang berkejar, langit yang luas, dan semilir angin yang membawa ketenangan. Dan tak tergantikan di sini kita mengingat bahwa cinta tanah air adalah bentuk yang nyata kepada bumi ini. Selanjutnya, kita ke Museum Center Banten. Di sini bukan sekedar bangunan yang menyimpan benda-benda di dalam ruangan yang menjaga ingatan, tempat sejarah yang bernafas dan berbicara kepada generasi yang akan datang. Di dalamnya tersimpan panjang pendek perjalanan dari mula masa Kerajaan Banten hingga menjadi bagian penting dari Indonesia saat ini. Setiap sudut museum menyimpan kisah. Ada naskah kuno yang menceritakan kebijaksanaan para ulama dan pemimpin. Ada juga peninggalan arkeologi yang membuktikan bahwasannya kemajuan peradaban di masa lalu adalah antara dinding yang tengah mengunjung, diajak berjalan menyusuri waktu, menyentuh nilai, semangat, dan identitas bangsa. Alat-alat musik tradisional membawakan kita menyusuri jejak peradaban. Keris bukan sekedar senjata, melainkan simbol kehormatan dan kebijaksanaan. Situs-situs kuno dan arca menjadikan saksi bisu perjalanan sejarah yang berlangsung lama berabad-abad. Ada pula uang kuno. Ini bukan sekadar alat tukar. Di balik setiap kepingannya tersimpan jejak perdagangan, perkembangan ekonomi, dan hubungan antar daerah pada masa lampau. Benda sederhana ini menjadi bukti bahwa peradaban Nusantara telah tumbuh, berkembang, dan tumbuh dengan dunia sejak ratus tahun yang lalu. Benda kecil ini mengajarkan bahwa kemajuan suatu bangsa tidak hanya dibangun melalui peperangan atau kekuasaan, tapi juga melalui perdagangan, kerjasama, dan pertukaran budaya yang telah berlangsung sejak lama. Temuan-temuan alat serta berbagai artefak bukan hanya benda mati, tetapi bukti nyata kehidupan manusia pada masa lampau. Setiap koleksi menyimpan cerita, setiap jejak menjadi perjalanan. Karena memahami sejarah bukan hanya mengenang masa lalu, tapi juga membangun masa depan.
bangsa yang mengenal akar sejarahnya akan memiliki arah yang lebih kuat dalam melangkahnya. Dari setiap jejak yang tersimpan, kita belajar bahwa sejarah bukan sekedar cerita tentang masa lalu. Sejarah adalah identitas yang membentuk cara kita berpikir, bersikap, dan melangkah sebagai bangsa. Melestarikan warisan budaya bukan hanya tugas para sejarawan atau arkeolog, tetapi tanggung jawab kita bersama, karena ketika sejarah dijaga, jati diri bangsa akan tetap hidup di tengah perubahan zaman. Museum bukan sekedar ruang menyimpan benda-benda bersejarah. Museum adalah ruang yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, agar generasi hari ini dan generasi yang akan datang tidak pernah melupakan akar peradabannya. Karena di balik setiap koleksi yang dipamerkan tersimpan nilai, perjuangan, dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan inilah yang menjadi pengingat bahwa kemajuan bangsa hari ini tidak lepas dari perjalanan panjang para pendahulu. Menjaga sejarah bukan hanya tentang merawat benda-benda bersejarah, tetapi juga menjaga identitas, menghargai warisan budaya yang telah membentuk Indonesia hingga saat ini. Hari ini menelusuri Museum Situs Kepurban Banten Lama. Oke, ikut saya. Mari. Berlanjut menuju Museum Kepurbakalaan Banten Lama. Dahulu, tempat ini merupakan lokasi pembakaran batu kapur yang menjadi salah satu penunjang bangunan pada masa Kesultanan Banten. Kini, kawasan ini difungsikan sebagai museum yang menyimpan berbagai temuan arkeologi dan menjadi pengingat akan aktivitas masyarakat Banten pada masa lampau. Dari tempat inilah kita semakin memahami bahwa setiap sudut Banten Lama menyimpan jejak sejarah yang berharga untuk terus dijaga. Ayo, kita berlanjut perjalanan menuju Museum Situs Kepurbakan Banten Lama. Disinilah berbagai peninggalan bersejarah dikumpulkan dan dirawat, mulai dari artefak, keramik, mata uang kuno, hingga temuan arkeologi yang menjadi saksi perjalanan panjang Banten sebagai pusat perdagangan dan peradaban. Setiap koleksi bukan hanya menyimpan nilai sejarah, tetapi juga mengajak kita memahami kehidupan masyarakat pada masa lalu, serta pentingnya menjaga warisan budaya untuk generasi yang akan datang. Di ruang ini tersimpan berbagai koleksi yang memiliki cerita masing-masing. Berbagai artefak yang dipamerkan merupakan jejak aktivitas manusia, arca-arca yang dipahat, yang dibatu menjadi bukti perkembangan seni, dan terdapat pula berbagai patung menjadi bagian dari peninggalan sejarah. Setiap patung tidak hanya memiliki nilai seni, tetapi juga menjadi simbol mencerminkan kehidupan dan perjalanan peradaban. Di museum ini juga terdapat replika regalia Kesultanan Banten, yaitu tiruan dari perangkat kebesaran kesultanan. Di ruangan ini tersimpan keramik-keramik yang dipamerkan berasal dari berbagai wilayah, seperti Tiongkok, Timur Tengah, dan Eropa. Museum ini juga menyimpan berbagai keris yang menjadi simbol kehormatan, keberanian, dan identitas budaya Nusantara. Di ruang pamer juga terdapat berbagai perlengkapan digunakan dalam aktivitas rumah tangga, menjadi bukti bahwa sejarah tidak hanya mencerita tentang raja, tetapi juga tentang kehidupan masyarakat biasa. Museum ini juga menampilkan sosok Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang ulama besar yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam dan perjuangan melawan penjajahan. Kehadirannya menjadi pengingat akan besar kontribusi para ulama dalam membangun peradaban dan pertahanan nilai-nilai keislaman di Nusantara. Melalui naskah-naskah, ilustrasi, dan koleksi yang dipamerkan, kita diajak mengenal lebih dekat perjalanan hidup Syekh Yusuf Al-Makassari dari Nusantara hingga pengasingannya di negeri yang jauh. Perjuangannya telah memberikan pengaruh besar dalam sejarah Islam dan menjadi inspirasi bagi banyak generasi. Kehadiran tokoh ini di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama menjadi pengingat bahwa sejarah tidak hanya diwariskan melalui benda-benda, tapi juga melalui pemikiran, keteladanan, dan perjuangan para tokoh yang telah mengabdikan kehidupannya.
untuk agama, bangsa, dan kemanusiaan. Kayak gimana ya, kan baru pertama kali, jadi kayak nggak nyangka ternyata banyak gitu warisan-warisan dari Banten. Baru Iya. tahu banget gitu. Iya. Sangka kita dikit ya. Iya, Ternyata banyak. ketika kita udah sampai di sini, jadi kita tahu kayak oh ternyata banyak banget peninggalan sejarahnya. Terus kita kayak buat nambah wawasan kita juga gitu. Cara kita untuk mengimplementasikan tentang cinta tanah air itu, pertama kayak kita mempelajari bahasa daerah. Terus kita juga belajar sejarah di kelas. Terus belajar tarian-tariannya. Iya. Terus nggak merusak fasilitas. Bukan fasilitas apa sih? Warisan budaya kayak peninggalan-peninggalannya gitu. Oke teman-teman, jadi kita menelusuri Museum Perpustakaan Banten Lama Sakti. Jadi bukan sekedar mengingat nilai-nilai sejarah kejayaan pada masa 400 tahun yang lalu, tapi kita di sini mencari nilai historisnya dan bagaimana kita menghargai kebudayaan yang ada. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, and comment. Dadah.